Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dosen dan juga teman-teman atas kesempatan yang telah diberikan. Izinkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Dewi Ariyanti, dan juga ada teman saya, Debbie Amalia Putri, dan Reski Afrian. Dalam kesempatan video kali ini, kami akan membahas materi evaluasi pembelajaran matematika, yaitu non-tes ranah psikomotorik matematika. Untuk materi yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang hakikat ranah psikomotorik. Jadi, ranah psikomotorik adalah salah satu ranah yang menilai dari bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan bertindak individu setelah menerima pembelajaran pada bidang tertentu. Lebih lanjut, menurut Sujana, menguraikan tipe hasil belajar ranah psikomotorik berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan untuk bertindak setelah peserta didik menerima pengalaman belajar tertentu. Dalam ranah psikomotorik, ada 5 tahap atau jenjang perkembangan, yaitu tahap menirukan, tahap manipulasi, tahap keseksamaan, tahap artikulasi, dan juga tahap naturalisasi. Kemudian, hasil belajar dalam ranah psikomotorik dapat dilihat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tindakan dengan segera memasuki kelas pada waktu guru datang dan duduk secara baik dengan mempersiapkan kebutuhan belajar, memiliki catatan bahan pembelajaran matematika dengan baik dan sistematis. Yang ketiga, yaitu sikap sopan, ramah, dan juga hormat kepada guru pada saat guru menjelaskan pelajaran. Yang keempat, mengangkat tangan dan bertanya kepada guru mengenai materi yang belum jelas. Dan yang terakhir, yaitu melakukan latihan diri dalam memecahkan masalah berdasarkan konsep bahan yang telah diperoleh peserta didik atau menggunakannya dalam praktik kehidupan. Materi yang selanjutnya yaitu hakikat instrumen evaluasi non-tes. Pembahasan mengenai hakikat instrumen evaluasi non-tes itu meliputi pengertian, kegunaan, dan juga jenis-jenis dari instrumen evaluasi non-tes. Yang pertama, pengertian dari instrumen evaluasi non-tes. Instrumen evaluasi non-tes adalah jenis penilaian terhadap peserta didik dengan tidak menggunakan bentuk tes, melainkan bentuk pengamatan, wawancara, angket, dan meneliti dokumen-dokumen. Kemudian, Sukardi menegaskan bahwa kegunaan dari non-tes. Ia menerangkan alat ukur non-tes sangat berguna terutama pada evaluasi hasil pembelajaran yang erat kaitannya dengan kualitas pribadi dan keterampilan yang mana hanya tepat dievaluasi melalui penampilan sebagai efek penguasaan aspek keterampilan. Jenis instrumen evaluasi non-tes terdapat berbagai macam, yaitu observasi, wawancara, angket, daftar cek, dan studi kasus. Selanjutnya, penilaian psikomotorik. Yang pertama ada kriteria. Kriteria atau rubrik adalah sebuah pedoman dalam penilaian kinerja atau hasil kerja peserta didik. Dengan adanya kriteria, penilaian yang subjektif atau penilaian yang tidak adil pun dapat dihindari atau paling tidak bisa dikurangi. Yang kedua, penskoran dan interpretasi hasil penilaian. Yang harus diperhatikan dalam melakukan penskoran adalah ada atau tidak adanya perbedaan bobot di tiap-tiap aspek keterampilan yang ada dalam skala penilaian atau daftar periksa observasi. Yang ketiga, analisis hasil penilaian. Caranya yaitu dengan cara membuat tabel spesifikasi yang dapat menunjukkan kompetensi dasar, indikator, serta aspek keterampilan yang belum dikuasai oleh peserta didik. Materi yang selanjutnya yaitu pengukuran ranah penilaian psikomotorik. Menurut Rian, yang menjelaskan bahwa hasil belajar keterampilan bisa diukur melalui yang pertama, pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran praktik berlangsung. Yang kedua,
Sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya. Selanjutnya, Laik Budi berpendapat bahwa penilaian hasil belajar psikomotor mencakup yang pertama, kemampuan menggunakan alat dan sikap kerja. Yang kedua, kemampuan menganalisis suatu pekerjaan dan menyusun urut-urutan pengerjaan. Yang ketiga, kecepatan mengerjakan tugas. Yang keempat, kemampuan membaca gambar dan atau simbol. Yang kelima, keserasian bentuk dengan yang diharapkan dan atau ukuran yang telah ditentukan. Ya, selanjutnya kita masuk ke tes untuk mengukur ranah psikomotorik dan tes untuk mengukur penampilan atau kinerja atau biasa disebut performance yang telah dikuasai oleh peserta didik. Yang pertama itu adalah tes simulasi, yaitu kegiatan psikomotorik yang dilakukan melalui tes, dan jika tidak ada alat yang sesungguhnya, kita dapat pakai untuk memperagakan penampilan peserta didik, sehingga peserta didik dapat dinilai tentang penguasaan keterampilan dengan bantuan peralatan tiruan atau beperaga seolah-olah menggunakan suatu alat yang sebenarnya. Terus yang kedua, yaitu tes untuk kerja atau work sample, yaitu kegiatan psikomotor yang dilakukan melalui tes ini dilakukan dengan sesungguhnya serta tujuan untuk mengetahui apakah peserta didik sudah menguasai atau terampil menggunakan alat tersebut. Nah, terus contoh non-tes ranah psikomotorik yaitu yang pertama menggunakan wawancara terhadap proses belajar matematika, tepatnya materi kubus. Nah, yang pertama itu kita buat sebuah tabel yang isinya itu ada nomor, aspek yang diwawancarai, ringkasan jawaban, dan keterangan. Nah, ini misalkan ini yang nomor 1, apakah Anda mengalami kesulitan dalam menghadapi materi kubus ini? Terus 2, jika kesulitan, apa yang membuatmu merasa kesulitan dalam materi tersebut? Nah, 3, apakah Anda dapat mengerjakan soal-soal dengan lancar? Dan untuk yang keempat, apakah Anda dapat menguasai materi kubus dengan baik? Nah, seperti itu. Di ringkasan jawaban, kalian atau siswa itu dapat mengisi secara ringkas saja. Misalnya, apakah Anda mengalami kesulitan? Jawab saja, ya, saya mengalami kesulitan di bagian mana. Oke, lanjut. Yang kedua, ada skala sikap terhadap proses belajar matematika materi kubus. Tujuannya itu untuk mengetahui nilai sikap peserta didik terhadap materi kubus. Petunjuk. Yang pertama, penilaian ini tidak mempengaruhi nilai prestasi belajar peserta didik. Anda tidak perlu mencantumkan nama. Terus yang kedua, pilihlah jawaban yang sesuai dengan memberi tanda checklist pada tabel berikut, seperti S untuk setuju dan TS untuk tidak setuju. Nah, untuk tabelnya sendiri nanti bentuknya seperti ini, ada nomor, pernyataan, S, dan TS dengan soal bebas, dan di sini saya contohkan kami contohkan 7 pertanyaan. Seperti yang nomor 1, saya mempersiapkan diri untuk menerima materi kubus dengan mempelajarinya dahulu ketika masih di rumah. Itu kalian bisa jawab setuju atau tidak setuju. Nomor 2, saya aktif ketika mengikuti materi kubus. Nomor 3, saya suka mengerjakan soal-soal kubus. Dan nomor 4, saya tertarik dengan soal cerita kubus. Dan nomor 5, saya senang mengerjakan tugas materi kubus. Dan nomor 6, saya suka belajar kubus dengan media dan alat peraga. Untuk yang ketujuh, saya suka metode guru saat mengajar materi kubus. Kalian bisa isi atau siswa dapat mengisi setuju atau tidak setujunya, dan itu tidak mempengaruhi nilai kalian. Baik teman-teman, itulah materi yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.